Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Etika Bisnis Islam ingin membawakan judul tentang Syariah on usuri atau bisa dibilang sebagai riba. Baik, latar belakang. Islam merupakan agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk kegiatan ekonomi dan keuangan. Salah satunya itu prinsip fundamental dalam ekonomi Islam adalah larangan riba karena dianggap mengandung unsur ketidakadilan dan eksploitasi. Di sisi lain, perkembangan Islam keuangan modern yang banyak menggunakan bunga menjadikan pembahasan mengenai riba semakin relevan. Oleh karena itu, pemahaman tentang konsep dasar hukum Islam dan penerapan larangan riba sangat penting agar aktivitas ekonomi dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat tersebut. Selanjutnya, apa itu riba? Secara bahasa, riba berasal dari kata Arab raba yarbu yang berarti bertambah, berkembang, atau mengalami kelebihan. Sementara itu, menurut syariah Islam, riba adalah setiap tambahan atau kelebihan yang diperoleh dalam suatu transaksi tanpa adanya imbalan yang sah dan setara menurut ketentuan syariah. Praktik riba dilarang karena memberikan keuntungan kepada salah satu pihak tanpa adanya pembagian risiko yang adil, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan eksploitasi dalam kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, Islam mendorong aktivitas ekonomi yang didasarkan pada prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan bersama. Saya akan menjelaskan dasar syar'i dari pengharaman riba. Pengharaman riba dalam Islam berdasarkan dalil-dalil yang kuat dari Al-Quran Al-Karim. Terdapat banyak ayat yang secara jelas membahas tentang riba. Di antaranya adalah surah Ar-Rum ayat 39 dan surah An-Nisa ayat 161 dan surah Al-Baqarah ayat 275 dan 279. Dalam ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa riba berbeda dengan jual beli yang halal, serta memerintahkan kaum muslimin meninggalkan segala bentuk riba karena bertentangan dengan keadilan dan kemaslahatan. Selain itu, pengharaman riba bukan cuma berdasarkan Al-Quran, tapi juga sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama telah menyepakati hal ini melalui hadits Nabi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan macam-macam riba dan melarang keterlibatan semua pihak. Larangan riba dalam Islam bertujuan untuk mewujudkan keadilan dalam kegiatan ekonomi serta melindungi masyarakat dari praktik eksploitasi. Riba memungkinkan salah satu pihak memperoleh keuntungan tanpa menanggung risiko yang seimbang, sehingga dapat menimbulkan ketimpangan dan merugikan pihak yang lebih lemah. Dan keadilan. Oleh karena itu, Islam melarang riba untuk menjaga keseimbangan dan keadilan dalam transaksi keuangan. Selain itu, larangan riba juga sejalan dengan syariah atau maqasid al-syariah, khususnya dalam menjaga harta dan mewujudkan kesejahteraan sosial dengan menghindari riba. Sistem ekonomi dapat mendorong kerjasama, pembagian risiko yang adil, serta distribusi kekayaan yang lebih merata. Hal ini diharapkan dapat menciptakan kehidupan ekonomi yang lebih etis, stabil, dan bermanfaat bagi masyarakat secara luas. Adapun jenis-jenis riba, pertama riba an-nasi'ah. Riba yang terjadi karena adanya penambahan pembayaran akibat penundaan waktu pelunasan utang. Kedua, riba al-fadl. Riba ini adalah riba yang terjadi dalam pertukaran barang sejenis dengan jumlah atau kualitas yang berbeda. Riba al-qard. Riba ini riba yang muncul dalam akad pinjaman, yaitu adanya syarat keuntungan atau tambahan yang harus diberikan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman. Yang keempat ada riba al-jahiliyah. Riba ini adalah riba yang dikenal pada masa jahiliyah, yaitu tambahan utang yang dikenakan ketika peminjam tidak mampu melunasi utangnya pada waktu yang telah ditentukan. Yang kelima ada riba ad-duyun. Riba ini adalah riba yang berkaitan dengan transaksi utang piutang
Riba ini muncul karena adanya penambahan atas pokok utang yang harus dibayar oleh debitur. Yang keenam, ada riba al-buyu. Riba yang terjadi dalam transaksi jual beli, terutama pada pertukaran barang ribawi yang tidak memenuhi ketentuan syariah, baik karena perbedaan jumlah maupun penyerahan yang tidak langsung. Yang ketujuh, ada riba al-yad. Riba ini adalah riba yang terjadi karena adanya penundaan serah terima dalam pertukaran barang ribawi meskipun transaksi dilakukan di tempat yang sama. Yang kedelapan, ada riba al-Qur'an. Istilah yang digunakan untuk menyebut jenis riba yang secara tegas diharamkan dalam Al-Quran, terutama riba yang berkaitan dengan utang piutang dan pengambilan tambahan secara zalim. Yang kesembilan, ada riba as-sunnah. Riba ini adalah riba yang keharamannya dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, khususnya terkait pertukaran barang-barang ribawi seperti emas, perak, gandum, kurma, garam, dan sejenisnya. Yang ke-10 ada riba al-kafi. Riba ini adalah riba tersembunyi yang tidak tampak secara jelas tetapi mengandung unsur keuntungan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Karena sifatnya yang samar, riba ini sering memerlukan kajian lebih mendalam untuk mengidentifikasinya. Selanjutnya kita masuk pada penerapannya dalam keuangan modern. Konsep riba tetap memiliki relevansi yang tinggi dalam sistem keuangan modern karena berbagai aktivitas ekonomi saat ini melibatkan transaksi berbasis bunga. Seiring dengan perkembangan sektor perbankan, kredit, investasi, dan layanan keuangan lainnya, pemahaman mengenai riba menjadi semakin penting agar masyarakat dapat membedakan transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah dan yang bertentangan dengannya. Dalam praktiknya, riba sering dikaitkan dengan transaksi keuangan konvensional seperti pinjaman bank, kredit, dan simpanan berbunga. Tambahan yang diperoleh dari transaksi tersebut umumnya dipandang sebagai riba karena memberikan keuntungan yang telah ditentukan sebelumnya tanpa adanya pembagian risiko yang seimbang. Sebagai alternatif, keuangan syariah menawarkan akad seperti murabahah, mudarabah, musyarakah, dan ijarah. Akad-akad tersebut menekankan transaksi yang nyata, serta pembagian keuntungan dan risiko secara adil sesuai dengan prinsip syariah. Baik, kita akan masuk ke kesimpulan. Kesimpulan adalah riba merupakan tambahan yang diperoleh dalam suatu transaksi tanpa adanya imbalan yang sah menurut syariah. Praktik ini dilarang dalam Islam karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan berpotensi menimbulkan eksploitasi dalam kegiatan ekonomi. Larangan riba memiliki dasar hukum kuat dalam Al-Quran, Sunnah Nabi, dan ijma ulama. Oleh karena itu, umat Islam dianjurkan untuk menghindari transaksi yang mengandung unsur riba serta memahami berbagai unsur riba dapat muncul dalam aktivitas ekonomi. Sebagai alternatif sistem keuangan syariah menawarkan berbagai akad yang sesuai dengan prinsip Islam seperti murabahah, muradabah, musyarakah, dan ijarah. Melalui akad-akad tersebut, kegiatan ekonomi dapat berjalan secara adil, transparansi, dan berorientasi keselamatan bersama. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan bagaimana tentang syariah unusuri atau bisa disebut dengan riba, dan mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.